ini salah satu rumah kosong yang kemarin itu pernah tak review ya. Yang jadi masalah ini, setelah tak review si tali buat magarin itu tanda kalau nggak boleh masuk rumah ini ya. Rumah ini nggak boleh dimasukin. Untung aja aku itu nggak dilaporin ke polisi ya, kena deportasi aku guys karena masuk rumah. Wah, udah bungkuk kayak gitu masih bisa nyetir mobil guys. Belanja itu mereka harus belanja sendiri. Kalau nggak belanja sendiri ya nggak punya bahan makanan guys. Mungkin dia itu nggak punya anak, orang tua itu nggak punya anak, atau mungkin punya anak tapi anaknya itu bukannya nggak mau ngurusin, anaknya itu udah sibuk dengan keluarganya sendiri. Ngeri banget guys, nyebir ngeri banget. Gas di sing seru ya, maklum ya wong tua banget kakak. Ngeri guys, nyupirnya ngeri yakin. Gasnya dur banget. Jadi di sini tuh isinya pohon sakura semua guys. Jadi kalau pohon sakura kalau di Indonesia itu sudah seperti kayak, kalau di Indonesia itu kayak wit gedang atau wit kelapa kayak gitu lah ya, nang Dintiana. Dan sebenarnya aku kesini tuh mau review yang namanya bunga sakura. Ini agak telat sih aku reviewnya. Ini udah ada yang mulai rontok. Jadi parkiran mobil di sini itu rata-rata di sampingnya itu pada ditanemin pohon sakura kayak gini ya. Jadi di sini tuh isinya pohon sakura semua guys. Jadi kalau pohon sakura kalau di Indonesia itu sudah seperti kayak, kalau di Indonesia itu kayak wit gedang atau wit kelapa kayak gitu lah ya, nang Dintiana. Ini contoh sisi buruknya Jepang ketika kedatangan wong Indonesia sendeso. Nih. Biasa guys, wong Indonesia ini nang Dintiana nyampah. Nih. Pokoknya wis ora teratur, aturannya wis angel pokoknya. Wong birang-birang iki angel ya, mandan mending guys. Cuma mandan mending sih kena diatur. Soalnya nang Jepang ya nek wong orang manut aturan ya domengan angin nih guys. Tapi ya Indonesia tetap Indonesia guys. Wong Indonesia tetap Indonesia. Sampah ya tetap tinggeledak di mana-mana. Nek ndeleng pemukimannya wong Jepang karo wong Indonesia itu beda jauh ya. Kalau orang Jepang di pemukimannya itu bisa bersih sih ya. Tapi kalau pemukiman yang tadinya itu pemukiman orang-orang Jepang, tadinya di sini itu pemukiman orang Jepang, tapi begitu kedatangan orang-orang Indonesia, orang Indonesia semakin banyak datang ke sini, mungkin orang-orang Jepang rata-rata lama-lama itu pada males tinggal di sini ya, karena satu, orang Indonesia neng di papan mesti nyetelnya dangdut, musiknya seru. Wong Jepang ora seneng guys. Wong Jepang ora seneng sing karo barang-barang sing nyetel musik seru-seru kira seneng. Zaman ini nek wong wis tua ya. Kedua ya nek suatu tempat udah kedatangan orang-orang Indonesia yang ini buangnya segeleme ya. Mentang-mentang di sini tuh orang-orang Indonesia semua, jadi segeleme. Nih sama botol. Ini mawut guys. Salah sih mawut, tapi yang mandan mending sih, orang parah banget ya. Ini ulah-ulah orang Indonesia ini.
Ini kalau ada orang Jepang yang lewat di depan aku itu nggak boleh gerining-gerining ya. Konnichiwa. Itu nggak boleh gerining-gerining. Itu kalau gerining-gerining itu kayak pada kayak yang klakson ya, itu kayak nggak sopan. Jadi tak biarin aja sampai dia itu nyadar sendiri kalau ada di belakangnya itu ada sepeda ya. Ini loh guys, ini salah satu rumah kosong yang kemarin itu pernah tak review ya. Ini rumah ini pernah tak review. Kalau kalian belum lihat videonya, monggo dicek aja di beberapa videoku sebelumnya ya. Yang jadi masalah ini, setelah tak review, selang beberapa hari setelah tak review itu, kemudian dikasih tali ya. Dikasih tali kayak gitu guys, itu kan ada tali tuh, dikasih tali buat magarin. Itu tanda kalau nggak boleh masuk rumah ini ya. Rumah ini nggak boleh dimasukin. Karena kenapa? Karena mungkin pas kemarin aku review masuk ke rumah ini, mungkin itu ada orang yang lihat ya, atau mungkin di sini ada CCTV-nya, aku juga nggak tahu. Yang jelas begitu aku review, selang beberapa hari kemudian itu dikasih pagar kayak gini. Ini tanda kalau ini itu benar-benar nggak boleh dimasukin. Ini untung aja guys, untung aja aku itu nggak dilaporin ke polisi ya. Jadi aku itu sempat diperingatin sama subscriberku. Jadi dia itu komentar, "Bang, hati-hati kalau masuk ke rumah properti orang Jepang itu nanti bisa-bisa dilaporin ke polisi dan abang bisa dideportasi ya." Kayak dia ngatain kayak YouTuber dari luar negeri, dari Amerika, itu ada yang nyoba masuk ke properti kosong orang-orang Jepang dan yang punya rumah itu nggak terima dan dilaporin ke polisi, dan kemudian orang-orang Amerika itu dideportasi ya. Jadi dalam kasus ini untung saja saya itu nggak dideportasi ya. Saya nggak dilaporin ke polisi dan nggak dideportasi. Mungkin salah satu faktornya itu karena satu, orang Jepang di sini, di daerah sini, karena saking banyaknya orang Indonesia di sini, mungkin orang-orang Jepang di sini itu udah terbiasa dengan tingkah laku orang-orang Indonesia yang mungkin aneh ya bagi orang-orang Jepang. Ya, kasus kemarin aku masuk ke rumah kosong ini itu nggak sampai ke laporan polisi ya, nggak sampai dilaporin ke polisi sama yang punya rumah. Takutnya nanti kena deportasi aku guys karena masuk rumah orang gitu ya. Karena ini udah dipagar, ini peringatan bahwa rumah ini emang bener-bener nggak boleh dimasukin sama siapapun gitu ya, termasuk sama orang Jepang atau orang Indonesia sekalipun. Apalagi orang Indonesia, orang Jepang kalau udah ada pagernya kayak gini itu nggak berani masuk guys. Ini beruntung aja di sini orang-orang udah terbiasa dengan orang-orang Indonesia ya. Contohnya ini rumah, ada satu rumah ini disewa sama bos sebuah perusahaan buat nempatin anak-anak buahnya, anak-anak orang-orang Indonesia ya. Tuh ada sepedanya. Jadi di sini rumah ini tadinya kosong, disewa sama salah satu bos Satso ya. Satso bos perusahaan di sini disewa buat ditempatin sama anak-anak buahnya ya. Jadi karena ini sebelahan mungkin udah maklum ya, ngiranya itu anak sini yang masuk ke rumah ini. Jadi udahlah biasa, nggak apa-apa, tetangga ini gitu ya, mungkin ya. Nang Jepang guys, sawah ora ditanduri, tukule kembang ya. Nang Jepang sawah ora ditanduri, tukule kembang. Salah satu faktor pendukung di sawah itu banyak kembangnya kayak gini, banyak bunganya kayak gini. Di sini itu satu, di sini itu orang Jepang itu nggak ada yang ngarit. Wong Jepang itu orang sing wedhus guys. Jadi sawah-sawah kayak gini, sawah sing ora ditanduri, terus ditukuli sukete iki ya. Ini ngantek sukete ngantek pada ngembang ya.
aman guys, orang asing ngarit iki ya. Nek nang Indonesia sekut-sekut ijo kayak gini, sekut api kayak gini di rambani di hari tinggal umpan wedus ya. Nek nang kene orang ana, nang Jepang orang ana wong ngingu wedus guys. Klub motor Jepang, motornya orang ana sing Yamaha apa Suzuki, motornya Harley Davidson kabeh guys. Negara maju itu geng motornya itu rata-rata motornya itu apa, cc-nya gede-gede ya, di atas 1000 cc. Suaranya masih kedengar sampai sini guys. Bang, di Jepang apa ada motor Supra? Nggak ada guys, di sini nggak ada motor Supra ya. Di sini rata-rata orang Jepang itu kalau touring itu pakainya itu motor-motor gede kayak Harley Davidson. Kalaupun ada motor-motor Yamaha Suzuki itu motor yang biasanya itu di atas 1000 cc ya. Jadi jangan berharap kalau di sini kalian itu bakal nemu motor FU, Suzuki FU itu ya, atau Yamaha Vision itu nggak ada guys. Di Indonesia kalau nggak motor nggak FU itu nggak I love you guys. Kalau nggak Vision itu nggak action gitu ya ceweknya ya. Di sini itu nggak laku guys motor FU. Selama aku di Jepang itu sama sekali nggak pernah nemu yang namanya motor FU, Suzuki FU gitu ya. Jadi seperti yang tak bilang tadi guys ya, kalau bunga sakura di Jepang itu udah kayak, kalau di Indonesia itu udah kayak pohon pisang sama pohon kelapa ya, dimana-mana itu ada guys. Ini masih satu lokasi di taman ya. Di samping sini juga ada bunga sakura lagi. Ini bunga sakuranya udah mulai rontok ya. Kalau ini bunga-bunga liar yang tumbuh di pinggir-pinggir jalan di pelosok Jepang guys ya. Rata-rata kalau musim semi, bunga-bunga liarnya yang tumbuh itu bunga-bunga kuning kayak gini ya. Nggak tahu namanya bunga apa, tapi bagus ya. Ini di pinggir jalan ya. Ini jalan Jepang, jalan pelosok guys. Ini pelosok, nggak ada orang lewat di sini. Di sini juga banyak rawa-rawa kayak gitu. Oke guys, jadi saat ini saya sedang berada di pinggir sungai ya. Jadi sepanjang sungai ini pinggirannya itu dibikin taman ya, ditanemin pohon-pohon sakura. Jadi ketika mekar ya kayak gini guys. Ketika mekar dari ujung sini sampai ujung sana itu putih semua ya. Ini di sini malah kayak di anime guys ya. Kalau kalian lihat film anime itu kan pohon sakuranya pada berguguran gitu ya. Dan ini yang saya rekam di sini itu, yang saya ambil gambarnya itu pohon sakura itu lagi pada berguguran. Kelihatan nggak guys?
Sepanjang jalan dipenuhi dengan rontokan bunga sakura guys ya. Tuh orang tua di sini itu bener-bener mandiri guys ya. Udah tua, udah bungkuk kayak gitu, masih bisa nyetir mobil guys. Belanja itu mereka harus belanja sendiri. Kalau nggak belanja sendiri ya nggak punya bahan makanan guys. Pokoknya kalau di sini itu kalau tua itu jangan berharap nanti tua itu ada yang ngurusin, anaknya itu mau ngurusin gitu ya. Itu enggak guys. Di sini kalian kalau udah tua kemana-mana ya sendiri guys, belanja sendiri, nggak ada anaknya yang ngurusin. Anak mereka itu mungkin mungkin dia itu nggak punya anak, orang tua itu nggak punya anak, atau mungkin punya anak tapi anaknya itu bukannya nggak mau ngurusin, anaknya itu udah sibuk dengan keluarganya sendiri. Itu tua jompo kayak gitu masih bisa nyetir mobil. Tua nang Jepang ki rekasa guys. Mending kalau di Indonesia udah tua anaknya sih pada peduli ya. Di sini kalau tua ya udah nggak ada yang ngurusin guys. Apa-apa sendiri. Ngeri banget guys, nyupir ngeri banget. Gas di sing seru ya, maklum ya wong tua banget kakak. Ngeri guys, nyupirnya ngeri yakin, gasnya dur banget. Mau nabrak ya. Ngelasi jane ya. Lihat ya, kalau lihat orang setua itu ngapa-ngapain sendiri, kasihan ya. Beruntunglah kalian orang-orang Indonesia yang mungkin kalau tua nanti, kalau punya anak, kalau punya keturunan, ketika kalian udah tua itu anak-anak kalian atau keturunan kalian itu masih pada peduli ya, masih ya pada yang ngurusin, mau ngasih makan gitu ya. Tapi kalau kalian jadi orang Jepang, tua di Jepang, itu kalian ya bayangin aja kayak tadi guys, tua-tua belanja sendiri. Contohnya ini satu lagi itu orang tua belanja sendiri guys, nggak ada yang nganterin ya. Kalau di Indonesia itu kan kalau misalkan ada nenek-nenek sejompo tadi, setua tadi itu bawa mobil sendiri, belanja sendiri, ngapa-ngapain sendiri, itu malah dimarahin ya sama anak-anaknya. Wis tua ngapa-ngapa gering ngomong hari anaknya, perintah anaknya. Tapi anak-anak ini boro-boro guys. Jadi buat orang Indonesia yang menikah dengan orang Jepang itu, saya kadang berpikir apakah iya orang-orang
Indonesia yang menikah dengan orang Jepang itu nantinya sampai usianya tua renta sampai meninggal itu bakalan di Jepang terus. Itu aku kadang mikirnya sampai kayak gitu. Jadi buat aku sih ya, menikah dengan orang Jepang itu bukan satu-satunya solusi agar kita bisa hidup penuh dengan kecukupannya. Sebenarnya kalau masalah rezeki itu enggak cuma di Jepang aja, di Indonesia juga sebenarnya itu rezeki itu luas ya, rezeki Allah itu luas ya, nggak cuma di Jepang, tapi di Indonesia sebenarnya kalau kita udah nemu jalannya, kalau udah ketemu jalannya, itu malah rezeki nyari duit itu sebenarnya lebih enak di Indonesia guys. Dekat dengan keluarga, dekat karo anak bojo, dekat sama orang tua tentunya ya. Tentunya kalau di Indonesia kalau udah tua yang kita pikirin kan ngibadah ya, ngibadahnya di pol-pol. Nah itu ya tempatnya di Indonesia, bukan di Jepang. Yakin serius, di Jepang itu cuma, menurut aku itu cuma kayak batu loncatan aja buat nyari rezeki cara instan ya, cara cepet. Bisa mungkin di sini bisa nabung 10 sampai 15 juta per bulan gitu ya. Tapi itu kan ada masa waktunya. Mungkin di sini kita punya target 5 atau 10 tahun ya. Tapi kalau sampai tua, sampai mati di sini, punya anak keturunan di sini, aku sama sekali nggak pernah kepikiran kayak gitu guys. Menang kalah tetap Indonesia guys.